You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur Tuhan baik dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sore hari ini kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Setiap wawasan yang diberikan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong agar ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita sama-sama akan melihat atau belajar bersama-sama dalam satu seri ke depan yang nanti akan dibukakan juga. Ada Bapak Ibu dari Yayasan Unika mungkin nanti yang akan menolong kita melihat beberapa hal. Dan hari ini saya akan mulai untuk mengajak kita merefleksikan ya. Jadi saya juga menggunakan materi yang menjadi materi yang akan Bapak Ibu pakai ke depan. Karena ini berseri, jadi saya pikir saya harus stick dengan materi supaya kita bisa mengikutinya dengan baik. Saya hanya menambahkan di bagian awalnya saja. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, kalau perhatikan tentang kehidupan pernikahan, ini menjadi hal yang menarik untuk sama-sama kita refleksikan. Kenapa? Tidak ada pernikahan kita yang sempurna. Tapi di sisi lain, Tuhan rindu kita boleh bertumbuh di dalam relasi antara suami dan istri di dalam pernikahan. Kalau saat ini ditanya, jawabnya dalam hati aja ya. Bagaimana relasi suami istri di antara Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ada 4 pilihan, yang mana kira-kira yang menggambarkan kehidupan kita? Suami bisa punya beda pendapat sama istri ya. Karena mungkin suami ngerasa kita dingin-dingin aja ya. Istri bilang, nggak dingin papa, gersang. Nanti, ini kalau mau didiskusikan bisa panjang ya. Nanti kita akan coba di bagian akhir kita ada waktu untuk evaluasi ya. Wah, kita sangat hijau. Apa hijau? Kamu sibuk banget. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama. Nanti nomor berapa itu jadi pergumulan untuk kita lihat bahwa di tengah ketidaksempurnaan ada hal-hal yang bisa saudara dan saya usahakan. Saya mulai dengan prinsip dasar bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan manusia di dalam relasi. Ini prinsip dasar Allah mencipta manusia. Jadi kita diciptakan dalam relasi yang indah, termasuk relasi satu sama lain. Dan relasi yang paling sederhana adalah di dalam keluarga. Allah tidak menciptakan langsung sebuah bangsa, tetapi Allah menciptakan manusia, Adam, Hawa, membentuk keluarga, dari satu keluarga membentuk keluarga lain, sehingga bangsa itu apa? Kumpulan dari keluarga-keluarga yang dibentuk oleh Allah. Sehingga kalau saudara perhatikan, ada satu kutipan yang menarik ya, yang mengatakan begini. Nah, ya. The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Bahwa yang paling dekat sama surga di bumi ini adalah kehidupan keluarga Kristen yang bahagia. Tetapi realitanya tidak seperti itu, karena kita tahu bahwa dosa merusak.
Dosa merusak relasi, dan yang dirusak adalah relasi suami dan istri juga. Masih ingat ketika Adam ditanya oleh Tuhan, kau makan buah pohon itu? Adam nunjuknya siapa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini gambaran keluarga yang di dalam dosa. Tetapi kemudian kita bersyukur sebagai orang percaya, karya Kristus di kayu salib mendamaikan manusia dengan Allah dan juga sesama. Perhatikan dua dimensi dari salib. Ada dimensi yang vertikal, relasi dengan Allah, dan ada dimensi yang horizontal, relasi dengan sesama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, keselamatan di dalam Kristus, bisa ditolong dulu. Ini ada kursor tadi jalan-jalan, jadi pasti oke. Keselamatan di dalam Kristus bukan hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga dimensi sosial. Sehingga saya harus katakan bahwa di dalam Kristus, kita keluarga-keluarga Kristen punya pengharapan. Karena hidup baru di dalam Kristus, new life, ini membawa new standard. Dan ketika new life kumpul sama new life yang lain, ini menjadi new society. Dan new society di dalamnya juga ada new standard atau new relationship. Ini tafsiran yang dibuat oleh pendeta John Stott waktu dia menafsir kitab Efesus. Dia memberi judul kepada tafsirannya adalah God's New Society. Bagi kita di dalam Kristus ada relasi yang diperbaharui, ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa di dalam Kristus ada relasi yang dibaharui. Saya mengangkat kitab Efesus pada sore hari ini. Mungkin kita tidak baca detail karena materi yang dari Unika juga cukup panjang. Saya harus bagikan itu. Sehingga saya mau ajak kita lihat sebentar. Ketika Paulus berbicara keselamatan dalam Kristus kita terima, Paulus kemudian mengingatkan bahwa pembaharuan pertama kali terjadi di dalam family. Maka ada new relationship. Nanti Bapak Ibu bisa membaca itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat yang ke-9. Nah, ini sedikit tentang ayat. Kalau Bapak Ibu pakai Alkitab Indonesia, terjemahan Indonesia tahun 74, maka Bapak Ibu akan melihat pasal 5 ayat 21 itu nyambung sama atasnya. Jadi Efesus 5 dikatakan ayat 1 sampai 21. Tapi kalau cek Alkitab berbahasa Inggris, ternyata pasal 5 ayat 21 itu nyambung ke bawah. Nah, ini jadi menarik ya. Saya coba kasih contohnya begini. Jadi Efesus 5 ayat 21 itu kata kunci sebenarnya, ayat kunci untuk kita mengerti. Nah, di Alkitab kita, namanya terjemahan baru, Alkitab yang kita punya ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kalimatnya ini nyambung ke ayat 20, 19 ke atasnya. Tetapi kalau nanti beli Alkitab yang baru, sekarang ada Alkitab terjemahan baru edisi ke-2. Itu lebih mirip dengan NIV pembagiannya. Nah, ini tahun 74 yang ini. Yang kita punya itu sebenarnya tahun 74 ya. Sekarang baru terbit tahun 2023 TB2. Nah, lihat. Ayat 21 itu di sini. Di atas, masuknya ke atas. Ayat 22, hai istri, itu masuknya ke bawah. Tetapi saya setuju bahwa ayat ini sebenarnya nyambungnya ke bawah ketimbang ke atas. Nah, di Alkitab terjemahan baru yang kita punya sekarang, yang lebih mirip dengan pembagiannya ini terjemahan baru 2023, lihat ayatnya ya. 21 itu ke bawah. Kenapa? Ini kuncinya. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ketika keluarga dibaharui oleh Tuhan, maka kata kuncinya adalah ini. Kalau ini kan dulu mulai dari ayat 21, 22 ya. Kasih Kristus. Judulnya tetap sama, dibuat LAI, tapi ayat 21 itu masuk ke bawah sekarang. Saya harap kita bisa pahami ya.
Sehingga kata kuncinya adalah ini. Tunduklah seorang kepada yang lain. Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau kita baca ayat ini, bentar ya, kalau kita baca ayat ini, seolah-olah yang harus tunduk siapa? Istri saja. Coba kalau kita baca, hai istri, tanduklah suamimu, begitu. Enggak ya? Hai istri, tunduk sama suami. Tetapi kalau kita baca terlepas dari ayat 21, kita pikir yang harus tunduk cuma istri. Tetapi sebenarnya siapa yang harus tunduk? Tetap istri dan suami. Semua ini bicara ketundukan ya. Perhatikan, makanya tunduklah seorang kepada yang lain. Makanya saya bersyukur dengan pembagian yang lebih pas dengan bahasa aslinya. Itu menunjukkan yang harus tunduk juga suami. Dengan perannya, dengan caranya. Bukan cuma istri yang tunduk, karena yang harus terjadi saling. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saya mengutip sebuah kalimat dalam sebuah tafsiran dalam bahasa Inggris. This is about the mutual submission. Oke? The idea of mutual submission is that we should willingly place ourselves under one another's authority and serve one another out of reverence for Christ. Nanti saya terjemahkan. This means that we should not seek to dominate or control others, but rather to serve them and to put their needs ahead of our own. It is a posture of humility and respect that reflect the love and selflessness of Christ. Jadi ide saling tunduk itu, pengertian dari saling tunduk adalah bahwa kita harus dengan sukarela menempatkan diri di bawah otoritas satu sama lain dan melayani satu sama lain karena hormat kepada Kristus. Ini berarti bahwa kita tidak seharusnya mencoba untuk mendominasi atau mengendalikan orang lain, tetapi lebih kepada melayani mereka dan mengutamakan kebutuhan mereka daripada kebutuhan kita sendiri. Ini adalah sikap kerendahan hati dan rasa hormat yang mencerminkan kasih dan ketulusan Kristus. Saya juga sebagai hamba Tuhan waktu persiapan, waktu saya pertama lihat dalam terjemahan yang baru, saya bersyukur bahwa saya juga dapat pemahaman bahwa yang tunduk bukan cuma satu pihak. Bukan satu pihak yang tunduk kemudian mendominasi, mengontrol. Kalau marah-marah langsung bilang, istri, tunduk. Kadang-kadang suami suka gitu ya. Pakai ayat Alkitab lagi. Ada ayatnya, tunduk. Sekarang istri bisa ngomong, kau juga tunduk. Kenapa? Ayatnya juga ada. Karena harus saling tunduk. Nah, ternyata kalau kita pelajari, berarti relasi suami sama istri, sebagaimana ayat pasal 5, 22, 23, itu relasi antara istri tunduk sama suami, suami pun tanda kutip, tunduk. Bagaimana pemahamannya? Lihat, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, bentuk tunduknya suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Jadi sebenarnya tanpa harus diminta, istri akan tunduk kepada suami yang mengasihi. Dan ini sebuah bagian yang menarik ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi dalam relasi suami sama istri, siapa yang harus tunduk? Dua-duanya. Demikian juga kalau Bapak Ibu nanti baca relasi berikutnya, orang tua sama anak. Logika kita siapa yang harus tunduk? Anak. Ya kamu tunduk dong, saya papamu, saya mamamu. Tapi sebenarnya kalau kita baca ayatnya, hai anak-anak, dua kata kunci untuk anak. Taati dan hormati. Tapi ada kata kunci untuk orang tua. Dan kamu bapak-bapak, karena budaya waktu itu bapak-bapak, kalau sekarang kita tambah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini bentuknya orang tua, tidak memanipulasi anak.
Didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kadang-kadang orang tua juga bisa memanipulasi anak pakai berbagai cara. Mama mati aja deh kalau kamu kayak begini terus. Mama mati aja deh. Astaga. Hati-hati orang tua yang begitu. Ya. Nanti kita pelajari sebentar ya. Saya pribadi Tuhan belum karuniakan anak. Jadi saya banyak ngurusin anak orang. Anak orang bermasalah diajak ketemu saya ya. Tambah masalah anaknya kali ya. Karena memang ya saya sebagai pembina remaja di beberapa kesempatan seringkali yang jadi masalah memang sulit untuk orang tua bicara sama anak. Relasinya kadang sulit sehingga diminta lah ya. Karena kalau saya lebih bertindak sebagai koko biasanya kepada anak gitu ya, kepada anak muda. Jadi lihat, jadi bukan hanya tanggung jawabnya anak, tapi tanggung jawab orang tua juga. Jangan bangkitkan amarah. Sekali marah cukup, jangan diulang-ulang. 2 tahun masih itu aja marahnya. Kamu itu anaknya nggak pernah. Mama itu 2 tahun lalu peristiwanya gitu ya. Nah ini harus hati-hati juga ya. Jadi harus dua-duanya. Nah nanti ada lagi tuan sama hamba. Jadi di dalam Roman household pada masa itu, di dalam rumah orang Romawi waktu itu atau yang dijajah Romawi, ada juga yang punya mbak, kira-kira pembantu, atau waktu itu lebih kepada budak. Paulus tidak menentang perbudakan langsung pada waktu itu, tetapi dia memberikan nilai baru relasi tuan sama hamba. Sebenarnya dua-duanya punya tanggung jawab. Ini saling tunduknya itu ya. Hamba-hamba, taatilah tuanmu. Ya, lalu lihat dengan menjalankan yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau baik tuan ke hamba, jauhkanlah ancaman. Jadi nanti kita kapan-kapan bisa PA-kan ya. Kamu pun tahu setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Kalau itu upah mereka, kasih pada waktunya. Gitu kali ya. Termasuk juga jauhkan ancaman. Ingatlah Tuhan mereka dan Tuhan kamu di surga dan tidak memandang muka. Nah, jadi secara keseluruhan, nah ini bagian firman yang saya bagikan sebelum kita masuk nanti lebih kepada relasi suami istri. Secara khusus, bagian yang kita bahas menekankan pentingnya saling tunduk, saling mengasihi, saling hormat dalam hubungan keluarga. Ya. Dan setiap anggota, saya harus mengarah ke sana ya, karena di sana. Setiap anggota keluarga dipanggil untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, berusaha untuk melayani dan memberikan dukungan. Kata kunci gereja sebenarnya adalah saling. Kata kunci rumah tangga juga sebenarnya adalah kata saling. Ketika prinsip-prinsip ini diaplikasikan, keluarga dapat berkembang menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih dan anugerah Tuhan. Mari terus bertumbuh ya. Tuhan kasih sama kita kesempatan bertumbuh di gereja. Tuhan kasih 3 hal supaya saudara dan saya bertumbuh ya. Yang pertama kita lihat. Apa yang pertama? Tuhan kasih Roh Kudus supaya kita bertumbuh. Di dalam hati setiap yang percaya ada Roh Kudus. Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih firman-Nya ya. Firman Tuhan Alkitab. Baca dan renungkan. Itulah kekuatan pegangan kita. Dan Tuhan kasih komunitas. Teman-teman yang berjalan bersama. Nah, karena itu dalam beberapa minggu ke depan atau materi beberapa bulan ini, saya mendapat bocoran saudara akan 7 kali ya Family Amazing Race. 6 kali ya, saya tambahin lagi tadi 6 kali. Terus saudara race sendiri yang ke-7 ya. Nah, saudara akan menggunakan materi yang juga disiapkan dengan baik oleh saudara-saudara kita yang melayani dalam Yayasan Unike yang fokus kepada parenting. Oke? Nah, karena itu saya pakai materi mereka hari ini selain tadi yang saya tambahkan bagian awal. Karena saudara, kita akan mulai hari ini dengan awal yang benar. Jadi ini Heart Connection 1.0. Ini couple self-development.
Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita tentang bagaimana kita bisa boleh jadi couple yang punya connection yang baik. Nah, nanti minggu atau tanggal 21 Oktober, 2 minggu lagi, ada bahasa kasih, lalu mengenal diri, rekan seperjalanan. Jadi jangan miss, saudara ya. Ini semua berurutan dan akan sangat menolong saudara untuk bisa mendapatkan secara utuh sesi-sesi ini. Ya, hari ini kita mulai dengan awal yang benar. Apa itu awal yang benar? Ini singkatan ya, nanti kita lihat sama-sama. Tapi seperti yang saya sampaikan di video promosi, entah diputar apa enggak gitu ya, bahwa ini jatuh cinta itu mudah, saudara. Yang susah itu bangun cinta. Karena ini membutuhkan perjuangan seumur hidup. Nah, maka bukan hanya waktu saya pacarin dia, saya menikah sama dia, maka selesailah sudah perjuangan saya mendapatkan dia. Kalau sudah punya anak, sudahlah mulai hidup sendiri-sendiri, mulai kemudian hidup dengan urusannya masing-masing, belum lagi urusan anak. Sehingga kita harus growing in love. Terus ya. Nah, pertanyaan yang diberikan di materi ini saudara menarik ya. Apa yang sudah Anda lakukan untuk menunjukkan rasa sayang pada pasangan secara visual di depan anak? Emangnya sepenting apa sih anak harus melihat? Nah, nanti kita akan lihat sama-sama beberapa. Ini kan materi disusun oleh mereka yang mengembangkan parenting. Sehingga bagi saya ini jadi hal yang menarik untuk kita sama-sama perhatikan. Ya, jangan menjadi pribadi yang tidak yang dingin di depan anak-anak. Nah, tentu ini kita mesti evaluasi juga ya, kedekatan kita, connection kita seperti apa. Nanti kita jawab sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini yang jadi goal ketika menikah? Kita kan waktu mau married misalnya gitu ya, udah wah bayangannya seperti Hollywood gitu ya, seperti Walt Disney, and they live happily ever after. Bertahankah sampai sekarang? Pengen punya anak, nanti kemudian dapat pendidikan terbaik sampai tua, begitu ya. Nah, tapi realitanya bisa begini, saudara. Ya, sampai tua masih bisa, makin tua makin jadi. Kadang-kadang kan orang tua suka gitu ya, yang punya mertua atau punya orang tua, kadang-kadang kita bingung juga. Misalnya kayak orang tua saya pernah bilang gitu ya, Mama nggak ngerti tuh papamu kayak gimana. Ya elah, udah 50 tahun, 40 tahun married, masih bilang nggak ngerti papamu seperti apa gitu ya. Jadi memang realitanya bahwa itu sesuatu bukan given, saudara. Itu harus cultivate, harus dibangun, harus dipupuk. Jadi kita mesti mencari akar masalahnya. Kalau ternyata ini yang menjadi model atau warna pernikahan saudara. Apa sih masalahnya? Apakah niat kita salah atau caranya, metodenya yang salah? Saya berharap teman-teman dari Unike yang memberikan materi ini akan menolong saudara nanti ya. Nah, hari ini kita akan melihat awal yang benar. Maka awal yang benar itu adalah singkatan. Ada 4 main point yang diberikan di dalam sesi awal ini. Pertama, yakini ada rancangan Allah untuk relasi suami dan istri. Yang kedua, waspada, jangan sampai anak menjadi pusat keluarga. Loh, kok bisa? Nanti kita lihat ya. Adakan waktu untuk duduk bersama, coach time, dan dating. Masih pacaran nggak berdua gitu ya. Nah, ini tips-tips yang akan diberikan. Kalau dasar firmannya kita udah tahu tadi ya. Dan L, jangan cuma teori, lakukan sekarang untuk membangun relasi hati suami dan istri. Ya, kita mulai dulu ya. Yang pertama, ada rancangan Allah untuk relasi suami dan istri. Nah, ada 2 hal negatif ketika kita tidak memahami prioritas relasi suami istri dalam proses mendidik, khususnya kalau punya anak. Kita harus belajar lihat prioritas dan juga perhatikan pendidikan yang berpusat pada anak
hati-hati dengan jebakan ini. Oke, dikonfirmasi. Kita lihat rancangan Allah untuk relasi suami istri dulu ya. Kenapa ini jadi masalah? Saya juga agak menarik waktu pelajari bahan ini. Hati-hati ya dengan jebakan anak jadi pusat, yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah, yang pertama ya, mengapa relasi suami istri tidak menjadi prioritas? Kenapa? Ya, karena lupa bahwa ada rancangan Allah untuk relasi suami istri, atau ada prioritas lain yang dianggap lebih penting. Apalagi ketika mulai berkarir, punya banyak kebutuhan, lalu kemudian akhirnya fokusnya mungkin karir, istri fokusnya anak, sehingga seringkali relasi suami istri tidak lagi jadi prioritas. Bahkan kita sedikit bilang begini, ya kita ini berkorban untuk mengorbankan diri kita untuk mencapai hal-hal buat keluarga. Ada lagi yang bilang ini generasi sandwich, harus nanggung ke bawah, masih ada papa mama yang harus diurus juga. Sehingga ada yang mengatakan, kami nggak punya waktu untuk diri kami sebagai couple. Sementara Allah merancangkan relasi pertama, ingat prinsipnya, ada 4 prinsip di sini. Relasi sosial pertama yang dibentuk dalam Alkitab itu relasi suami dan istri. Bukan relasi suami, istri, lalu kemudian anak, itu belakangan. Yang Tuhan cipta Adam dan Hawa, bukan Adam dan Kain. Oke? Jadi betul, ada mertua, tapi relasi utama bukan dengan mertua, dengan suami atau istri. Makanya itu ya, wanita paling bahagia, Hawa, nggak punya mertua. Ya. Adam juga ya, pria paling bahagia Adam, nggak punya mertua. Jadi saya juga makin sadar ya, ini prinsipnya loh. Relasi sosial pertama bukan orang tua anak, suami istri. Dan itu adalah keluarga inti, suami istri, bukan suami mertua, suami menantu, tidak. Yang diciptakan suami istri. Karena itu, nah ini perhatikan ya, prinsip kedua, relasi pertama dalam sebuah sistem relasi yang saling bergantung. Kristus payung pertama, suami, istri, anak. Nah ini harus terjadi dalam susunan yang benar, payung otoritas. Suami tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Suami dan istri mengasuh, mendidik anak-anak. Nah ini realita yang perlu kita ingat, sehingga jangan hilangkan salah satu. Apalagi kalau kita cuman sekarang fokusnya pokoknya langsung anak. Ya. Yang ketiga, relasi suami istri harus dipandang sebagai relasi pokok utama di dalam keluarga. Ini prioritas, berarti harus diperjuangkan. Suami istri adalah kepala, nih otak, dan hati, ya. Walaupun semua harus punya otak dan hati ya. Kesannya kalau perempuan kesannya lebih punya hati, tapi sama. Harus diperjuangkan. Dan prinsip yang keempat, ini rencana Allah semua ya. Karena relasi suami istri adalah prioritas, maka relasi-relasi lainnya harus tunduk pada relasi itu. Nah ini prinsipnya dulu. Aplikasinya nanti kita pikirin sama-sama. Karena memang situasi dan konteks juga bisa berbeda-beda. Oke, itu yang pertama. Nah sekarang saya kasih gambar, Bapak Ibu pilih berdasarkan prinsip tadi, yang mana gambar yang lebih Kristen. Keluarga Kristen itu yang A atau B? B ya. Banyak kadang-kadang kita lihat foto keluarga begini nih. Ibu bapak dipisahkan oleh anak-anak. Di sini masuk mertua juga kadang-kadang ya. Keluarga Kristen tuh ini nih, ini. Kenapa? Anak satu waktu tinggalin kita. Yang bapak ibu janji, saya sama istri karena belum dikasih keturunan,
Dan kami juga tidak ngoyo lagi lah ya, dikasih syukur tidak, kita sudah berobat segala macam ya sudah gitu ya. Nah waktu itu kemudian jadi sadar begini ya, karena kan biasanya cewek lebih melo ya. Mulai kalau ketemu orang, ya itulah Indonesia basa-basinya jelek ya. Kalau ketemu langsung body shaming, ih gendutan. Aduh, ketemunya begitu ya. Udah married. Nah, begitu udah married, udah punya anak. Jadi ada aja kayaknya kita salah dalam hidup gitu ya. Nah, akhirnya kemudian sadar betul, saya bilang iya ya. Yang janji menikah itu kamu sama saya. Jadi janji nikah itu nggak ada anak di situ. Rumah tangga kita lengkap. Meskipun secara kita belum dikasih keturunan, tetapi janjinya seperti itu. Yang teman-teman yang punya anak, anaknya akan ninggalin dia. Karena logikanya begitu. Suami sama istri yang terikat sampai mati kan? Kalau anak lain lagi relasinya. Yang janji di hadapan Tuhan ini suami sama istri. Nah, sehingga kita harus bisa memberikan konteks yang tepat kepada hal ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang W. A tadi sudah ya, ada rancangan Allah, waspada. Jangan sampai anak menjadi pusat. Nah, Bapak Ibu yang punya anak, silakan evaluasi ya. Kalau nggak setuju nanti tanya kalau orang uniknya datang ya. Karena saya pertama, saya nggak punya anak, belum dikasih anak. Dan saya tidak susun materi ini soal anak. Mereka melewati research nih ya. Nanti tanya sama teman-teman. Karena ternyata sesimpel gambar tadi, tapi ternyata bisa jadi masalah. Oke ya, kita lihat. Prinsip-prinsip partner atau parent, mana yang harus didahulukan? Nah, kadang-kadang gitu ya. Saya pikir sih ada konteksnya. Wah, ini istri, ini suami. Tapi kalau ada apa-apa, kadang-kadang kita lebih berpikir anak. Mungkin karena anak lebih lemah, nggak bisa apa-apa begitu. Tapi kalau mengalah terus, ini terus dibenturkan, bisa jadi suami tidak merasa diperhatikan. Karena istri apa-apa, anak. Biasanya memang istri yang lebih dekat ke anak, karena banyak mengatur itu ya. Suami istri yang saling mengasihi akan lebih mudah mengasihi anaknya. Ini prinsip menarik nih. Jadi jangan berharap anak menikmati kasih kalau ternyata papanya atau mamanya ternyata tidak akur. Walaupun kelihatan dua-duanya melakukan peran. Mama urus dalam rumah, papa cari duit. Ya, tidak ada papa yang baik tanpa menjadi suami yang baik lebih dulu. Dan tidak ada mama yang baik tanpa menjadi istri yang baik lebih dulu. Karena itu waspada. Jangan sampai, ini berapa kali ditulis di materinya. Ini materi mereka ya, saya nggak nambahin ya. Saya cuma boltin aja. Karena muncul terus, waspada, jangan sampai anak menjadi pusat keluarga. Tapi saya pernah ngalamin nih, punya teman yang begitu ya. Kita mau reunian nih. Kita reunian, janjiannya di Taman Anggrek. Teman saya satu orang tiba-tiba dia bilang mau datang ya. Kita udah siapin kursi, tiba-tiba WA. Sorry, gue nggak jadi datang. Kenapa? Anak gue nggak mau ke Taman Anggrek. Hah? Anak lu nggak mau ke Taman Anggrek? Bukannya ini reuni bapak mama ya, reuni suami istri. Anak gue gak mau ke Taman Anggrek, gue belok nih ke Alsut. Siapa yang papa, siapa yang mama nih? Anak lebih berkuasa dari papa mamanya. Kadang-kadang kita mungkin seperti itu loh. Bisa ya. Dimana waspada. Muncul lagi ya. Bukan saya yang bikinnya, waspada. Anak jangan sampai anak jadi pusat. Not complete but expand gitu ya. Nah ini contoh. Bahayanya anak sebagai pusat dalam keluarga. Orang tua yang memfokuskan seluruh perhatiannya pada kebutuhan anaknya adalah orang tua yang berpusat pada anak. Dunia orang tua dibawa kepada anak, bukan anak yang dibawa kepada dunia orang tua. Nah ternyata ini ada nih, hati-hati ya sikap akuisme, kitaisme seperti itu. Saya nggak membahas lebih jauh, saya kasih gambaran lebih. Anak sebagai pusat dalam keluarga, problem apa yang bisa terjadi? Ini problemnya. Mengancam hubungan suami istri. Tiba-tiba anak naik masuk kamar tidur. Ma, saya tidur di tengah. Papa mama yang mau mesra-mesraan, ada interupsi. Wes, gitu ya. Tapi lama-lama dibiasakan. Sikap independensi, bukan interdependent. Kalau dependent, dia jadi orang yang bisa otoriter. Interdependent itu ada ketersalingan.
bisa jadi berhala. Ini mengganggu ternyata perkembangan moral anak. Hati-hati. Banyak orang tua di masa tua ngelihat anak tidak seperti yang dia harapkan. Karena apa? Di masa kecilnya kita bikin dia jadi raja. Jadi waktu tua pun orang tua dianggap seperti tidak ada, begitu ya. Dan ini menghalangi anak mencapai standar moral. Lihat lagi ya. Ciri-ciri keluarga yang menjadikan anak sebagai pusat keluarga. Saudara, ini bisa diskusi ya, tapi nantilah ya. Pertama, perasaan anak lebih diutamakan daripada benar tidaknya perilaku anak. Hati-hati. Anak menentukan tujuan mau pergi kemana hari ini. Alam Sutra, belok papanya. Padahal papanya mau reuni. Kita udah siapin tempat. Oh, kita kirim. Ini rekening, lu bayar. Kita udah pesen makanan, lu bilang mau datang gitu ya. Anak menentukan apa yang dimakan hari ini. Kadang-kadang orang tua boleh kasih pilihan, pengen makan apa. Tapi ada saatnya orang tua yang harus memutuskan bahwa hari ini kita makan ini ya. Ini pas papa jalan ke sana searah dengan ini. Kalau putar lagi kita macet, kita makan ini. Orang tua harus menunjukkan otoritas. Ya. Anak menentukan tidur sama siapa, duduk di mana. Ternyata ini bisa jadi masalah. Kalau dibiasakan, anak-anak yang tidak bisa menunggu, anak yang selalu merebut jika ingin sesuatu, punya orang pun dia ambil, tidak belajar menunggu, tidak belajar nabung. Anak yang marah setiap kali tidak mendapatkan yang ia minta. Dan anak yang berteriak atau menyuruh orang lain jika menginginkan sesuatu. Nah, ada nanti sesi anak ya, tapi ini kan sesi suami istri ya. Ini hanya sebagai waspada lah. Nah, ini contoh. Contoh orang tua yang memperlakukan anak sebagai pusat keluarga. Bapak Ibu nanti lihatlah di hidup masing-masing ya. Anak harus selalu ikut jika orang tua pergi. Menu makan atau snack prioritas kesukaan anak. Semua dilakukan dan disiapkan 100%. Misalnya oleh suster, oleh mbak gitu ya. Sehingga saya pernah lihat ketika ada buku yang gak dibawa, anaknya yang dimarahin susternya. Lah, padahal yang sekolah anaknya. Suster sih gak masukin. Wah, kalau saya harus katakan kamu yang gak masukin, suster nolong ya. Hanya supaya keributan tidak berkelanjutan, adik selalu menang. Koko ngalah lah sama Dede ya. Kita nggak tahu masalahnya apa, pokoknya Koko ngalah lah. Cici masa gitu sih sama Dede, ngalah ya. Sehingga seolah-olah anak bungsu jadi raja. Ya. Orang tua segera menyerah karena anak ngamuk. Ya, mama mati aja, mama mati aja. Papa juga, mama bawa papa juga mati. Karena nggak bisa lagi ngatasin anak. Hati-hati. Anak lihat begitu, kira-kira dia dapat pemahaman apa tuh ya? Asik, bikin mama gue mau mati ya. Habis itu pasti dikasih yang dimau ya. Pernikahan menjadi tempat bernaung yang aman. Nah, ketika anak tidak menjadi pusat keluarga, ini indahnya. Pernikahan menjadi tempat bernaung yang aman bagi anak selagi mereka bertumbuh. Mereka tahu ada otoritas, ada pembagian peran yang jelas. Kebutuhan emosional masa kanak-kanak terpenuhi. Anak perlu tahu bahwa ia dikasihi oleh orang tuanya. Meskipun tidak semua yang dia mau dikasih. Anak perlu tahu di mana posisinya dalam dunia orang tua. Anak perlu tahu bahwa ibu dan ayah mengasihi satu sama lain. Nah, ini yang seringkali karena peran yang begitu dibagi tidak terjadi dengan baik di keluarga ya. Oke. Kita lanjut. A, W, A. Kalau tadi hati-hati anak jadi pusat keluarga, nah sekarang secara praktis gimana Bapak Ibu Saudara membangun relasi suami dan istri ya? Ada waktu duduk bersama, ada di mana? Di CPC duduk bersama ya. Nggak enak juga kan CPC gitu, kita duduk sama istri orang gitu ya, sama suami orang ya. Tapi di rumah ada nggak ya yang namanya coach time? Saya juga sadar ini nggak gampang, tapi harus diperjuangkan ya. Coba lihat, 15 menit misalnya kita kasih waktu untuk ngobrol. Komunikasi secara teratur, bahkan di depan anak-anak memberikan rasa aman di hati mereka. Jangan sampai papa pulang, sudah langsung masuk kamar, capek, mama juga sudah. Itu makanan lo ya, udah, makan. Selesai.
Anak-anak nggak lihat cerita ini juga susah ya. Jakarta kan orang tua pulang malam, anak mungkin sudah mesti tidur dan seterusnya. Tapi ternyata ini penting untuk kita perjuangkan. 7 simple step for starting coach time. Pertama, pick a time daily to connect that is uninterrupted. If you have young children, they need to be present. If you have teens, they need to know it's happening. Coach time doesn't have to be on a coach. It can be after dinner, at the table, or on a porch while kids are playing in the yard. Jadi paling tidak bisa terlihat ya. No electronic devices allowed. No TV, no cell phones, iPads, computers, etc. Kadang-kadang ini yang sulit. Papa kerja nih. Padahal udah di rumah. Papa gua hebat banget ya, kerja terus ya. If your spouse works away from home, nah ini waktu itu pakai FaceTime ya, sekarang banyak ala video call. FaceTime is a wonderful tool to keep coach time going. Do not discuss stressful things. This is the time to enjoy each other presence. Saya sama istri sama-sama pelayanan ya, tapi ini yang kami perjuangkan juga. Apalagi kami beda jam. Istri saya late night person. Saya orang yang morning person. Saya jam 5 udah bangun. Istri saya jam 1:30 baru tidur. Jadi kadang-kadang tuh saya jam 10 udah ngantuk. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang jangan sampai coach time-nya, kadang-kadang kan dia lagi pengen cerita, terus ceritanya di jam 10. Itu antara pernah sekali. Dengerin gak sih? Soalnya saya bilang ya, saya juga sadar ini jam tidur saya gitu ya. Jadi akhirnya kita mesti cari waktu. Jadi begitu pulang misalnya langsung ngobrol dan seterusnya ya. Dan termasuk untuk anak-anak, saudara, ajarkan anak Anda bahwa ada waktu antara suami dan istri. Anak harus tahu itu. Ada waktu untuk pergi berdua. Tetap luangkan waktu untuk pergi berdua. Ini menolong kekuatan pernikahan. Kami selalu pergi berdua Pak, tapi sama anak-anak itu bareng anak-anak namanya ya. Beda. Ada yang memang cuma berdua, anak tidak ikut. Untuk apa? Membangun bondingnya ya. Jadi tetap punya waktu pacaran. Saya pun walaupun tidak punya anak, belum punya anak, tetap ya harus juga mengusahakan ya dengan istri pergi sama-sama. Dan dari situ kita membangun hal-hal yang kita cerita. Kadang-kadang di situ kita jadi tahu perasaannya. Sebenarnya kemarin gue kesel banget sama lu ya. Oh gitu ya? Hampir gue bom kemarin lo. Puji Tuhan udah lewat gitu ya. Nah, oke. Nah, L, lakukan sekarang. Nah, ini beberapa tips saja ya. Ketika Bapak Ibu, sudahkah kita bertekad dan bertanggung jawab to fix our marriage mindset? Jangan-jangan ada yang masih merasa anak dulu nih kita fokus begitu ya. Tapi ingat, fokus kepada pasangan itu sebenarnya menolong anak juga. Jangan dibalik gitu ya. Seolah-olah kita lupa relasi pertamanya suami dan istri. Nah, ini ada beberapa tipsnya. Jangan buka pintu untuk iblis. Ketika kita berbeda persepsi, kadang-kadang kita bertengkar satu sama lain, menyimpan kepahitan. Sebenarnya kita sedang membuka pintu bagi roh-roh yang ingin menghancurkan relasi hati dalam pernikahan kudus sesuai yang Tuhan kehendaki kita bentuk. Jangan buka kesempatan ya. Relasi suami istri merupakan benteng pertahanan yang sangat penting untuk menghadapi peperangan rohani di dunia. Benteng ini tidak hanya melindungi istri, suami, tapi juga anak-anak dan bahkan generasi cucu cicit yang akan dipengaruhi oleh nenek moyang mereka. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ini belajar secara visual menunjukkan papa mama saling mengasihi. Saya tidak tahu apakah ini wajib atau sebenarnya ini saran ya. Karena ada beberapa yang unik misalnya ya. Sediakan waktu berbicara secara khusus dengan pasangan, coach time. Kalau pergi ingat ya, berbelanja beli makanan kesukaan istri atau suami. Nah dalam hal itu saya suka lupa. Saya sering traveling, tapi istri saya selalu ingat ya. Kemarin saya udah ngantuk banget, dia WA saya,
beliin ini buat kamu, kan kamu suka. Terakhir dia lihat saya makannya lahap banget ya waktu mau makan sebuah masakan tertentu, lalu dia bilang, saya beliin buat kamu. Wah bener, bangun pagi saya udah ada itu ya. Nah istri saya tuh cukup kuat ingatannya saya suka apa ya. Kalau saya lemah sekali gitu ya. Jadi saya kadang-kadang bingung kalau ditanya apa makanan kesukaan istri. Kayaknya semua gue kasih dia makan deh. Ya, tapi istri saya tuh sangat ingat gitu. Kalau dia lagi jalan, lihat sesuatu bisa dia foto. Aku lihat ini tadi. Tadi barusan dia kirim ya, pas kita lagi mau mulai. Aku lagi di kafe nih, unik nih kafenya. Ntar kita kesini ya. Padahal dia udah pergi sama cicinya. Ya, tadi habis pelayanan dia dijemput cicinya, mereka ke kafe tertentu. Tempat duduk di mobil. Nah ini silakan didiskusikan ya. Istri di depan di sisi suami, bukan anak laki-laki. Tapi tergantung ya. Kalau istrinya bilang saya mabok di depan ya. Tapi logikanya begini. Supaya orang tahu. Dalam arti anak juga lihat. Saya waktu renungkan ini, saya juga baru sadar. Ternyata sejak kecil papa mama saya, mama selalu duduk di depan. Waktu saya sudah mulai gede aja, baru kemudian kalau pergi misalnya mama di belakang. Tapi sejak awal waktu saya kecil itu selalu mama di depan, samping papa. Ya saya pikir iya ya. Saya tadi renung-renungkan apa dampaknya ya. Saya tahu yang suami istri mereka, bukan saya yang tiba-tiba masuk ke depan. Ya, karena biasanya kalau ngambil sesuatu dulu mama yang keluarin dari dompet ya. Karena papa kan uang parkir, apa gitu ya. Jadi mama yang supply. Istri menyambut dan menemani suami waktu suami pulang kerja dan makan malam. Ya ini harus diperjuangkan, jangan yang nyambut mbak. Ya, nanti mbak tambah cantik di mata suami ya. Karena yang nyambut mbak gitu ya. Nah, suami waktu pulang yang harusnya ditanya mama mana. Memang sih waktu baru punya anak kecil begitu pulang, aduh gue pengen lihat anak gue gitu ya. Istri dilewatin gitu, istrinya pap gitu ya. Pap. Ternyata itu semua ada dampaknya ya. Jadi pulang tuh tanya mama mana gitu ya, atau pulang papa mana gitu. Supaya anak tahu bahwa orang tua adalah. Jadi gini loh, satu waktu kalau anak akan ninggalin kita, dia tahu yang look after papa adalah mama, yang look after mama adalah papa. Saya waktu mau studi, papa mama saya izinin kami studi jauh. Cici saya studi gitu ya. Saya sempat mikir gitu. Terus nanti siapa, kan kadang-kadang kita gitu ya worry ya. Gimana papa saya, gimana mama saya? Oh, they love each other. Saya justru dapat keyakinan karena melihat apa yang mereka sering berantem, enggak. Mereka berantem beberapa kali tapi cepat baikan. Dan itu terlihat. Ada juga orang tua yang begini, jangan berantem depan anak. Terus anak lihat damai terus di surga ini, papa mama gue surga. Tahu ya, ada soalnya om tante saya yang punya prinsip gitu, berantem jangan depan anak. Kalau berantem mereka pergi ke taman, teriak-teriakan di situ. Tapi anak nggak pernah belajar apa artinya beda pendapat, anak nggak pernah belajar apa artinya papa mengampuni mama, mama mengampuni papa. Jadi hati-hati, kesan yang kita bangun bagi mereka bukan keluarga yang damai tidak ada masalah, tetapi masalah ada, tapi bisa diselesaikan karena kita sama-sama di dalam Tuhan. Ya, panggilan antara suami istri nggak apa-apa, pakai panggilan sayang begitu ya. Ada yang Han, ada yang apalah gitu ya. Silahkan. Pergi berdua, dating rutin. Ini rutinnya mesti dipelajari ya. Kami pas puji Tuhan, istri saya hamba Tuhan ya. Jadi kami rutinnya Senin. Itu hari off-nya hamba Tuhan. Biasanya kalau Senin gitu ya, kalau lihat telepon, sudahlah, lewatin dulu. Ini lagi sama istri. Pengaturan tempat tidur ya. Itu ya. Kadang-kadang begini ya situasinya ya. Terus anak masuk tengah gitu ya. Anak mesti tahu kapan orang tua tidur, suami sama istri. Ambil minum, kupas buah, buat jus untuk suami, antar istri beli keperluan pribadi, belanja tas, sepatu, baju, ya. Memang kan prinsipnya gitu ya, workshop, suami work, istri shop. Enggak ya saudara ya. Oke. Ikut mengantar anggota keluarga pentas, konser, ke dokter, ke toko buku, dan lain-lain. Memang ini perjuangan berat buat kita orang kota besar ya. Suami yang pulang kadang-kadang nggak jelas waktunya, istri yang juga mungkin aktif dan segala macam. Tapi ini mau menunjukkan papa mama saling mengasihi. Bagaimana kalau konflik terjadi? Ini yang saya bilang tadi ya.
Ada yang bilang, ya kalau saya ngampunin dia nanti dia bikin lagi. Ada yang bilang, yang penting harus selesai. Nah kadang-kadang tidak ini pilihannya. Mungkin kita diam dulu, lalu nanti kita selesaikannya. Tapi poinnya adalah, anak-anak perlu belajar melihat ini ya. Belajar mengasihi dan mengampuni. He wants us to learn how to love. Mengampuni itu ibarat seperti menulis di atas pasir hati untuk hal-hal negatif, sehingga nanti bisa diterbangkan angin, disapu air, dan menulis di atas batu untuk hal-hal yang positif. Jadi prinsipnya ini ya. Bentar. Salah satu hadiah yang paling berharga dari orang tua bagi anaknya adalah keyakinan bahwa papa dan mama saling mengasihi. Selalu sepakat bahwa kita sepaket. Waktu saya persiapan ini, walaupun ini materi orang, tapi saya waktu refleksikan, saya pikir itu yang saya dapat dari papa mama saya. Jadi betul saya studi jauh, tetapi saya yakin gitu ya, papa mama pernah berantem, tapi baikan kok. Papa mama saling mengasihi, sepaket gitu ya. Kadang-kadang papa bilang apa, mama dukung, mama bilang apa, papa dukung. Kalaupun beda pendapat, saya tahu masing-masing punya kesepakatannya apa. Karena kami sebagai anak. Oke? Jadi hari ini kita belajar awal ya. AWAL. Dan setelah ini kita masuk kelompok. Saya selesai di sini Bapak Ibu. Ada 20 menit waktu di dalam kelompok. Ngapain? Berantem? Jangan. Tapi kita akan tes. Bukan tes, kita akan evaluasi. Saya kasih tahu dulu. Evaluasi ini bukan untuk saling nyalahin, tetapi evaluasi ini untuk melihat perspektif, persepsi masing-masing. Jadi, suami kerjakan sendiri, istri kerjakan sendiri. Oke? Setiap orang akan dapat satu kertas, satu set. Kerjakan dulu. Suami kerjakan, istri kerjakan. Masing-masing 5 menit. Lalu nanti sesudah itu, sesudah 5 menit berlalu, coba sama-sama sharing. Oh, kamu ternyata ngerasa itu, makanya kau lingkarin itu. Kalau aku rasanya ini deh. Nah, tapi sama-sama bisa lihat jawabannya. Ingat, tujuannya bukan berantem, tapi lihat perspektif. Karena apa? Seringkali perspektif suami dan istri bisa berbeda. Nanti kalau sudah findingsnya, oh iya ya, kamu lihatnya itu, aku lihatnya ini. Oh begini-begini. Nah, cobalah simpulkan. Dan di dalam kelompok nanti Bapak Ibu boleh sharing. Nanti ada kelompok dengan teman-teman yang lain. Yang di-sharingkan mungkin kalau terlalu pribadi nggak usah di-sharingkan apanya, tapi apa yang teman-teman temukan. Iya, gue sama istri gue ternyata sama cara pikirnya, atau beda cara pikir kami. Lalu what next? Kira-kira begitu ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini kita sama-sama bisa daratkan. Saya tidak angkat soal anak, itu ada sesinya nanti. Jadi kita fokus kepada relasi suami dan istri. Oke? Saya serahkan kepada yang bertugas membagi kelompok mungkin. Jadi pertama dibagi dulu. 5 menit pertama silakan kerjakan sendiri. Kalau ada yang pasangannya tidak hadir nggak apa-apa, nanti pulang bisa share ya. Tapi di sini tetap bisa kelompok nanti ya, dalam kelompok bisa sharing. Baik,